Episode 758. Dengan judul, Malam Pernikahan, Adik Xing Xuan. Apakah jepit rambutku bengkok? Mu Qianyu bertanya pada Qin Xing Xuan sambil menelusuri rambutnya. Tidak. Itu indah. Qin Xing Xuan menutup mulutnya dan tertawa. Malam pernikahan adalah saat terindah dalam hidup seorang wanita. Mu Qianyu secara alami berharap momen terindah juga akan terungkap malam ini. Pada saat ini, Qin Xing Xuan mendengar suara langkah kaki mendekat. Saat dia berbalik, dia melihat bahwa Lin Ming telah memasuki ruangan. Qin Xing Xuan yang tertawa tiba-tiba berdiri seperti kelinci yang ketakutan. Kehilangan apa yang harus dilakukan? Mu Qianyu dengan erat mencengkeram tangan Qin Xing Xuan dan menariknya untuk duduk kembali. Sebenarnya, Mu Qianyu juga merasa sangat gugup saat ini. Apakah itu Mu Qianyu, Qin Xing Xuan, atau Lin Ming? Mereka semua adalah cinta baru. Meskipun kekuatan Lin Ming tidak normal dan bakatnya luar biasa menghadapi hal-hal seperti perasaan atau bagaimana membujuk seorang gadis ke dalam kebahagiaan, dia benar-benar tidak peduli terhadap semua ini. Seniman bela diri tidak seperti manusia biasa. Mereka benar-benar jatuh cinta, tetapi emosi mereka tidak terwujud dalam kerinduan dan impian orang lain. Setiap beberapa hari, terhadap Mu Qianyu dan Qin Xing Xuan, Lin Ming tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti, "Aku mencintaimu" atau "Aku menyukaimu." Dia bahkan tidak pernah membuat janji atau mengajukan pertanyaan seperti, "Nikahi aku atau jadilah istriku." Ini karena manusia tidak pandai mengendalikan emosi mereka. Begitu mereka tersentuh oleh emosi, semua pikiran mereka akan kacau balau dan mereka bisa jatuh ke dalam kesedihan yang dalam atau naik ke puncak kebahagiaan yang luar biasa. Adapun kultivator bela diri, mereka menceburkan diri ke dalam pelatihan mereka dan terus-menerus mengeraskan kemauan mereka dalam hal perasaan. Bahkan jika itu mendalam atau tak terlupakan, itu tidak akan memengaruhi mereka sampai membuat gerakan fana yang berkembang pesat. Tetapi ini tidak berarti bahwa perasaan seorang kultivator bela diri tidak dalam. Nyatanya, justru sebaliknya, perasaan seorang seniman bela diri yang telah mengendalikan keinginan mereka bahkan lebih abadi. Ini adalah perasaan dan sentimen yang bisa terkikis di dalam sungai yang luas selama 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun, dan masih tetap teguh dan tidak berubah. Saat Mu Qianyu sedang menunggu di ruang pernikahan untuk Lin Ming, satu pikiran terus bergema di dalam hatinya. Pikirannya kembali ke istana, kekaisaran Dewa Iblis ketika Lin Ming memasukkan simbol pelarian ke telapak tangannya dan berkata kepadanya, "Tunggu aku di sana." Dan 6 hari kemudian dia memenuhi janjinya. Lalu dia berkata padanya, "Ikutlah denganku untuk membunuh." Kata-kata ini bahkan tidak mengandung sedikit pun romansa antara pria dan wanita, tetapi setiap kata telah tertanam di tulangnya, membawa kehangatan yang kuat dan percaya diri yang tidak mengenal kematian atau ketakutan. Apa yang bergema di hati Mu Qianyu jauh lebih dalam dan khusyuk daripada kata-kata manis yang diucapkan dengan santai dan phrase manis yang diucapkan pada puncak gairah sementara yang bisa salah atau benar. Baginya, kata-kata Lin Ming adalah sumpah yang jauh melampaui sumpah cinta abadi. Jika Lin Ming benar-benar belum kembali, Mu Qianyu telah memutuskan untuk meninggalkan dunia yang rusak itu dan mendedikasikan hidupnya untuk pelatihan sampai dia menjadi cukup kuat untuk membunuh setiap orang yang telah melukai Lin Ming satu persatu. Kemudian, dia akan memasuki kembali dunia yang rusak itu dan menjalani sisa hidupnya dengan menemani Lin Ming. Perasaan seperti itu tidak perlu dibalut dengan kata-kata yang mencolok, dan bagi Qin Xing Xuan bahkan lebih. Ketika Lin Ming datang ke Blood Demon Island untuk menyelamatkannya, sosoknya saat dia berdiri di atas vermilion blood dan darah yang mengalir dari cahaya tombaknya telah mencap dirinya ke dalam hatinya, menjadi bagian abadi dari jiwanya yang tidak akan pernah dia lupakan. Sukacita, kebahagiaan, tidak ada penyesalan. Jika dia bisa mencakup semua hal ini dalam perasaannya, lalu apalagi yang tidak bisa dipuaskan? Bagi Lin Ming, ketika Mu Qianyu telah melewati kehancuran Pulau Phoenix Ilahi dan meninggalkan pesannya di alam mistik Phoenix Ilahi, ini telah meninggalkan citra yang tak terlupakan padanya. Itu adalah sumpah yang dibuat Mu Qianyu di ambang kematian. Adapun Qin Xing Xuan, dia adalah teman yang telah menemaninya sejak petualangannya dimulai di kerajaan Sky Fortune. Dia seperti cinta gadis lingkungan muda. Lin Ming, ketika dia berada di Sky Fortune City, Qin Xing Xuan dan tuannya, Tuan Mui, telah banyak membantunya. Lin Ming dan Qin Xing Xuan masing-masing telah melihat orang tua satu sama lain. Dan ketika Qin Xing Xuan tinggal bersama keluarga Lin, dia terus-menerus menemani Lin Mu. Orang tuanya sudah menganggap Qin Xing Xuan sebagai menantu masa depan mereka. Kehangatan ringan dan nyaman semacam ini juga merupakan jenis emosi yang mengharukan.
Ketika Lin Ming tanpa henti melatih dirinya sendiri dan berada di ambang kehancuran, dia bisa menggunakan perasaan hangat dan bahagia ini untuk menemukan kedamaian, pikiran bahkan di alam pembantaian, tanpa batas. Lin Ming, kamu masih berhutang upacara pernikahan kepada Xing Xuan. Mu Qianyu tiba-tiba berkata, selama upacara pernikahan ini, pengumuman hanya mencantumkan bahwa Lin Ming dan Mu Qianyu akan menikah. Itu tidak termasuk Qin Xing Xuan. Lin Ming diam-diam mengangguk. Dia menatap Qin Xing Xuan lama sebelum matanya kembali ke Mu Qianyu. Yue, apakah Anda yakin bahwa Anda tidak ingin datang ke alam dewa dengan saya? Karena keberadaan susunan transmisi klan Phoenix kuno itu tidak perlu menerobos ke laut ilahi untuk naik ke alam dewa. Selama Mu Qianyu menginginkannya, dia juga bisa pergi ke alam dewa bersama dengan Lin Ming. Mu Qianyu menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena fakta bahwa Mu Qianyu dan Qin Xing Xuan sama-sama ada di dalam hatinya, Lin Ming pasti sudah mengadakan upacara pernikahan lebih awal. Tapi, menghadapi Mu Qianyu dan Qin Xing Xuan bersama-sama, Lin Ming tidak berdaya untuk siapa yang akan mengadakan upacara pernikahan terlebih dahulu. Akhirnya, Mu Qianyu telah menyatakan bahwa dia tidak akan mengikuti Lin Ming ke alam dewa di masa depan. Orang tua Mu Qianyu telah meninggal segera setelah dia lahir. Baginya, Mu Yu Huang tidak berbeda dengan ibu kandungnya. Divine Phoenix Island memiliki makna yang terlalu besar bagi Mu Qianyu. Semua hal ini sulit untuk dilepaskan. Jika dia bersikeras untuk mengikuti Lin Ming, maka dia akan bersedia untuk meninggalkan semua yang dia tahu untuknya. Namun, Lin Ming juga memiliki Qin Xing Xuan untuk menemaninya ke atas. Dan kedua, dia tidak percaya bahwa dia akan membantu Lin Ming dalam alam dewa. Jika itu masalahnya, maka lebih baik tinggal di benua tumpahan langit dan membesarkan anak-anak mereka. Membuat Divine Phoenix Island menjadi jauh lebih makmur dan luar biasa. Dan membuat keluarga Lin berkembang tidak seperti sebelumnya. Sebuah keluarga mungkin tidak menjadi beban bagi seorang seniman bela diri. Tapi itu semacam kekhawatiran. Setelah bertahun-tahun berlalu, ketika orang tua, istri, anak-anak, dan anak-anak mereka semua telah meninggal, meninggalkan mereka sendirian di dunia. Jalan seni bela diri yang sunyi dan sepi ini dapat dengan mudah menyebabkan setan hati. Selain itu, cinta yang dalam dan sejati kepada seorang seniman bela diri hampir merupakan ketergantungan spiritual. Itu tidak seperti kenikmatan daging, sesuatu yang bisa mereka lepaskan dengan mudah. Lin Ming tidak mencoba membujuknya lagi. Meskipun kembali ke alam bawah dari alam para dewa merepotkan, itu tidak sepenuhnya mustahil. Dia masih bisa bertemu dengan Mu Qianyu, dan dengan bantuannya akan mudah baginya untuk mencapai laut ilahi di masa depan. Kemudian, dia akan memiliki 10.000 tahun kehidupan, beberapa puluh ribu tahun kehidupan, atau bahkan lebih lama dari itu. Jangka waktu yang begitu lama sudah cukup baginya untuk mencapai puncak seniman bela diri. Adapun apa yang akan terjadi begitu dia mencapai titik itu? Siapa yang tahu? Pada saat ini, Qin Xing Xuan perlahan berdiri dan diam-diam mundur, menutup pintu di belakangnya. Karena ini adalah pernikahan Mu Qianyu, dia secara alami harus membiarkannya berjalan paling sempurna. Saat Qin Xing Xuan membayangkan dirinya merawat Lin Ming di masa depan, wajahnya memerah. Meskipun dua wanita menunggu seorang pria lajang bersama-sama tidak mungkin baginya, bukan? Sebelum naik ke alam dewa, Qin Xing Xuan tidak ingin berhubungan lebih dekat dengan Lin Ming. Setelah pintu ditutup, sesaat suasana menjadi ambigu. Dekorasi merah besar, tempat tidur merah, tempat tidur besar, tirai sutra merah. Semua ini membuat wajah cantik Mu Qianyu menjadi merah tua. Dia tidak berani menatap Lin Ming, malah menundukkan kepalanya. Lin Ming juga merasa agak canggung. Sebelum ini, kontaknya dengan Mu Qianyu terbatas pada ciuman dan pelukan. Sekarang menghadapi situasi yang begitu menggebu-gebu, detak hasrat dan antisipasi yang samar berdetak di dalam hatinya. Keduanya duduk di tempat tidur, berbicara satu sama lain untuk waktu yang lama. Dari pertemuan mereka di Gunung Thunder Crash hingga pertemuan bela diri fraksi total, 7 lembah mendalam, dari pesta ulang tahun Tuan Tiang Wang yang terhormat hingga petualangan ke istana kekaisaran Dewa Iblis, hingga reuni mereka di istana yang mendalam Yin Yang. Dan sekarang akhirnya tiba di sini, di pesta pernikahan mereka sendiri. Selama percakapan ini, Lin Ming tanpa sadar memegang tangan Mu Qianyu, dan mulai mencium bibirnya yang berembun. Keduanya mengambil waktu ini untuk berguling di tempat tidur. Kemudian, Lin Ming dengan lembut melepaskan ikatan pakaian Mu Qianyu, memperlihatkan tubuhnya yang dunia lain. Tubuhnya benar-benar terekspos di bawah cahaya lilin yang bergoyang di malam hari. Lapisan cahaya berkabut seakan membelainya. Pipi Mu Qianyu memerah. Dia mengangkat tangannya yang seperti giok untuk menutupi dadanya. Jantungnya berdegup kencang seperti drum yang panik. Lin Ming memegang Mu Qianyu,
mencium dan membelai payudaranya yang hangat dan lembut. Pada saat ini, api mulai berkobar di hati Lin Ming dan dia perlahan memisahkan kakinya yang sempurna. Mata Mu Qianyu berkabut dan bulu matanya yang panjang bergetar saat seluruh tubuhnya terbenam di mata air yang indah. Sepertinya dia tidak bisa membedakan antara fantasi dan ilusi sampai rasa sakit yang tajam tiba-tiba membangunkannya dari mimpi yang lenyap. Saat dia melihat ke wajah pria yang paling dicintainya, dia tidak tahu mengapa, tetapi dua tetes air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak terpesona oleh cinta antara perempuan dan laki-laki. Tetapi pada saat ini, sebuah tanda abadi telah terukir di hatinya. Dia benar-benar melebur ke dalam tubuh Lin Ming. Kebahagiaan, kepuasan, euforia, kegembiraan, kerinduan. Semua ini bercampur dengan sedikit rasa sakit yang menyakitkan. Membuatnya terengah-engah karena gembira. Tidak dapat berpikir atau berbicara dengan jelas. Keesokan paginya, matahari baru saja terbit dan kabut pagi yang cerah menyelimuti keseluruhan Pulau Phoenix Suci, meninggalkan lapisan tipis embun di atas tanah. Lin Ming bangun dari tidurnya yang nyenyak dan harum. Saat dia melihat Mu Qianyu meringkuk di dadanya, hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Mu Qianyu tidur nyenyak. Pada saat Lin Ming bangun, dia sudah terbangun untuk waktu yang lama. Hanya saja dia tenggelam dalam perasaan malunya dan tidak ingin membuka matanya. Saat Lin Ming menatapnya, sebuah permainan seperti anak kecil tiba-tiba datang padanya. Dia mulai meraih bagian sensitif Mu Qianyu dan menggelitiknya. Bagaimana Mu Qianyu bisa bertahan? Dia langsung meraih tangannya dan dengan bercanda menegurnya. Hentikan! Anak nakal! Lin Ming tersenyum jahat. Setelah malam cinta itu, dia sudah bisa dianggap telah terpikat oleh perasaan ini. Itu benar. Tentang wanita muda yang kau tukarkan dengan kunci giok putih itu. Rahasia khusus macam apa yang ada padanya? Mengapa Anda bertengkar dengan Wang Yichan untuknya? Mu Qianyu dengan cepat mengubah topik saat dia melihat bahwa Lin Ming ingin memainkan lebih banyak trik kotor padanya. Saat masalah serius ini diangkat, Lin Ming menjadi lebih serius. Aku tidak yakin mengapa Wang Yichan akan melawanku untuknya. Tapi alasan aku menukar kuncinya adalah Lin Ming tidak berniat menyembunyikan apapun dari Mu Qianyu. Dia benar-benar menceritakan pengalamannya di Eternal Demon Abyss. Setelah mendengar kejadian aneh ini, Mu Qianyu merasa ngeri. Ada juga masalah semacam ini? Itulah alasanku mengira gadis muda itu mungkin berhubungan dengan Dewi di Abyss Iblis Abadi. Ayo cepat pergi dan mengunjunginya sehingga kita bisa bertanya tentang hidupnya. Dan apa asal-usul Liontin Giok itu? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Mu Qianyu hendak berdiri dan mengenakan pakaiannya. Tetapi saat dia menyadari bahwa mata Lin Ming terkunci pada tubuhnya, dia tersipu merah tua dan dengan malu-malu berkata, "Kamu memakai pakaianmu dan pergi dulu." Episode 759 dengan judul Misteri Gadis Muda, Klan Dewa yang Tertinggal, Abyss Iblis Abadi memiliki pesona tak terbatas bagi seniman bela diri dari benua iblis suci. Ada banyak pembangkit tenaga listrik, kaisar yang akan menjelajah ke Abyss Iblis Abadi ketika mereka kehilangan semua harapan untuk membuat terobosan dalam keinginan untuk menemukan kesempatan beruntung di dalamnya. Dan hasilnya adalah tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Bahkan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua iblis suci merupakan pengecualian. Meski begitu, banyak pembangkit tenaga listrik yang memiliki keinginan seumur hidup untuk berpetualang ke Abyss Iblis Abadi dan menjelajahi misteri di dalamnya. Ini karena tanah itu terlalu mistis. Ada eksistensi yang kuat di dalam Abyss Iblis Abadi yang akan mengejutkan siapapun. Lin Ming juga memiliki minat yang tak ada habisnya pada Eternal Demon Abyss. Sebelumnya, Lin Ming juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap Divine Phoenix Mystic Realm dan Ancient Phoenix Clan. Namun, misteri Divine Phoenix Mystic Realm telah terungkap karena ada terlalu banyak orang di alam dewa. Seringkali ada cabang sekte dan keluarga yang akan pindah ke alam rendah. Cabang dari klan Phoenix alam para dewa juga tidak terkecuali. Ini adalah asal-muasal Divine Phoenix Mystic Realm. Tetapi untuk Eternal Demon Abyss, Lin Ming merasa bahwa tanah itu hanya ditutupi oleh misteri yang tidak dapat dipahami. Dia teringat kembali pada dewa, binatang besar di zona terlarang, 1000 mil yang tubuhnya membentang ribuan mil. Dan dia juga memikirkan kembali ke hati Kaisar Agung yang telah berdetak selamanya selama 100.000 tahun. Di dalam mayat sempurna dari Dewi yang telah ada, dalam tidur seperti aslinya selama 100.000 tahun. Jika hal-hal ini benar-benar ditinggalkan oleh cabang samping dari alam para dewa, maka itu benar-benar sulit dipercaya. Lin Ming curiga bahwa mungkin pemilik jantung yang berdetak itu masih ada di alam para dewa, dan bahkan mungkin merupakan eksistensi yang berdiri di puncak seni bela diri.
Dia bahkan mungkin menjadi eksistensi yang tidak bisa dibandingkan dengan Demon Emperor atau Sorcerer of the Southern Wilderness Divine Kingdom. Mengapa karakter seperti itu muncul di Sky Spell Continent? Mengapa hatinya tersegel di dalam tubuh Dewi? Apakah dia sudah mati? Atau apakah dia masih hidup? Jika Dewi itu adalah orang terpenting Kaisar Agung itu, lalu mengapa dia meninggalkannya sendirian di kuburan sepi di zona terlarang? 1000 mil itu. Lin Ming dan Mu Qianyu berjalan ke kamar gadis muda misterius itu. Saat mereka membuka pintu, mereka melihat bahwa gadis muda itu mengenakan pakaian putih bersih. Punggungnya menghadap mereka saat dia memandang keluar jendela. Rambutnya jatuh ke bahunya seperti air terjun yang mengalir. Di samping gadis muda itu, ranjangnya masih tertata rapi dan tertata seolah-olah dia belum tidur sama sekali. Malah duduk di ambang jendela sepanjang malam. Saat Mu Qianyu melihat punggung gadis muda ini, dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan memenuhi hatinya. Nona, siapa namamu? Gadis muda itu menoleh untuk melihat mereka berdua. Pupil abu-abu gelapnya berkedip dengan ketidakpedulian yang dingin. Dia tidak berbicara, malah sepenuhnya mengabaikan pertanyaan Mu Qianyu. Dia sepertinya telah menutup hatinya dan percaya pada siapapun. Saya tidak tahu apa yang dia alami dalam hidupnya. Mu Qianyu berkata kepada Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati. Lin Ming berpikir sejenak. Jika ini masalahnya, maka ingin mengetahui kebenaran hidupnya tidak mungkin saat ini. Lin Ming menelusuri cincin spasialnya dan liontin giok biru muncul di tangannya. Nona, apakah Anda mengenali ini? Saat gadis muda itu melihat liontin giok terangkat tinggi di tangan Lin Ming, perubahan akhirnya terjadi dalam ekspresinya. Dia tanpa sadar menelusuri dadanya sendiri. Merasakan kehangatan yang akrab itu. Liontin gioknya masih di sini. Apakah ada 2 liontin giok? Kamu. Gadis muda itu akhirnya berbicara. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming mendengarnya. Berbicara sejak dia pertama kali melihatnya. Suaranya menyenangkan tetapi memiliki aksen yang sangat aneh yang mengikutinya. Dari mana asal liontin giok Anda? Lin Ming samar-samar tersenyum dan menyingkirkan liontin giok itu. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin Anda menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Saya ingin tahu tentang hidup Anda. Gadis muda itu ragu-ragu sejenak. Kilatan kebingungan melewati pupil abu-abu gelapnya. Kemudian, dia berbisik, aku dari klan dewa yang ditinggalkan. Klan dewa yang ditinggalkan. Alis Lin Ming terangkat. Ceritakan lebih banyak. Kami adalah klan terkutuk. Kami tidak memiliki nama keluarga. Tidak memiliki asal. Nenek moyang klan saya membuat marah para dewa dan karenanya dihukum karena dosa-dosa mereka. Dosa mereka telah diturunkan ke keturunan mereka dan sekarang ke saya. Segel tato di wajah saya ini adalah simbol garis keturunan terkutuk saya. Kutukan? Kutukan apa? Lin Ming sudah memperhatikan segel tato aneh di wajah gadis muda itu. Dia mengira itu tidak biasa, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya adalah manifestasi dari kutukan. Di klan saya, tepat setelah lahir, setiap rentang waktu kita dikutuk untuk menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit yang menyiksa kita sampai ke sumsum kita. Rasa sakit ini berasal dari segel tato di wajah kita. Seiring bertambahnya usia kita, wabah yang menyiksa ini akan semakin jarang terjadi. Tetapi waktu terjadinya akan semakin lama, berlanjut hingga kita mati karena kesakitan atau bunuh diri. Hanya dengan berlatih seniman bela diri kita akan mendapatkan kekuatan dan kemauan pikiran untuk menanggung dan menekan rasa sakit ini. Namun, yang menyedihkan adalah bahwa tidak peduli betapa berbakatnya anak-anak klan saya, mereka tidak dapat melepaskan diri dari rantai takdir mereka. Tidak peduli seberapa tinggi pencapaian kultivasi mereka. Suatu hari, mereka akan mati karena kutukan darah ini. Kata-kata gadis muda itu benar-benar di luar harapan. Lin Ming, dia awalnya berpikir bahwa klan yang terkait dengan Dewi, Abis Iblis Abadi mungkin adalah klan besar dengan sejarah yang mulia dan indah. Tapi, mendengar kebenaran dari mulut gadis muda ini, dia sebenarnya berasal dari klan Dewa Tertinggal. Setiap generasi dari garis keturunannya dikutuk menjadi siksaan abadi. Apakah mereka keturunan Dewi? Jika demikian, lalu bagaimana bisa keturunan Dewi yang menggetarkan surga dan kuat seperti itu direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan? Apakah kamu tahu siapa nenek moyang klanmu? Apakah mereka punya nama? Seperti apa sejarah mereka dan bagaimana mereka menyinggung yang disebut dewa ini? Gadis muda itu menggelengkan kepalanya. Masa lalu sudah terlalu lama dan kebenaran sejarah telah terkubur di sungai waktu yang tak berujung. Tidak mungkin menemukan kebenaran zaman kuno. Para leluhur hanya meninggalkan 2 kata yang mengikat untuk membimbing kita. Apakah mereka? Lanjutkan. Saat Lin Ming mendengar 2 kata sederhana ini, dia merasakan pikirannya bergetar.
Kata-kata sederhana seperti itu diturunkan oleh leluhur ini. Namun mereka tampaknya mengandung suatu keterpaksaan. Keengganan untuk tunduk. Lanjutkan. 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 Lin Ming memandang gadis muda ini sekali lagi. Hatinya dipenuhi dengan jejak baru kekaguman dan rasa hormat. Ini adalah klan yang benar-benar misterius. Jika mereka benar-benar keturunan Dewi, maka mereka telah hidup di bawah kekuatan kutukan garis keturunan ini selama lebih dari 100.000 tahun. Bahkan jika sejarah klan mereka telah hilang, atau bahkan jika masa lalu yang mulia dari klan mereka terkubur dalam debu, perjuangan tanpa henti dengan takdir mereka telah mengukir dirinya di tulang mereka, menjadi sikap keras kepala yang terus berlanjut, yang mengikuti kutukan garis keturunan itu, selamanya berlari bersama, berdampingan. Lin Min menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya juga punya pertanyaan lain. Mengapa Wang Yichan menginginkanmu? Setelah Lin Ming menanyakan pertanyaan ini, gadis muda itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia memandang Lin Ming. Matanya serius. Lin Ming dengan sadar menjawab. Baiklah, maka saya akan menjawab pertanyaan Anda terlebih dahulu. Liontin Giok saya berasal dari sebuah makam kuno. Lin Ming tidak menggambarkan abis iblis abadi terlalu banyak. Dia hanya berbicara tentang zona terlarang dan bagaimana dia mengejar mayat iblis ke situs kuburan kuno. Dia benar-benar mengungkapkan kepada gadis muda misterius ini tentang bagaimana dia melihat Dewi dan mendengar panggilan-pemanggilannya, dan bahkan tentang keberadaan hati Kaisar Agung itu. Ketika gadis muda itu mendengar ini, dia benar-benar bingung. Dia tidak dapat berbicara. Yang dia rasakan hanyalah rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan membengkak di dadanya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan sakit emosional yang dalam. Mungkinkah Dewi di peti mati itu adalah leluhur klannya? Sejarah macam apa yang dimiliki klannya? Mengapa dia merasakan kesedihan yang mendalam dari garis keturunannya? Ketika dia mendengar cerita ini, Lin Ming diam-diam berdiri di samping, menunggu gadis muda itu menyelesaikan ingatan sentimentalnya, dan juga menunggu jawabannya. Setelah 1/4 jam, gadis muda itu akhirnya berkata, alasan Wang Yichan menginginkanku adalah karena segel garis keturunanku. Segel garis keturunan? Pikiran Lin Ming bergerak. Dia tahu frasa ini sebelumnya dari ingatan dari alam tetua tertinggi dewa. Yang disebut segel garis keturunan adalah kemampuan garis keturunan khusus yang diturunkan dalam klan. Itu adalah semacam kemampuan yang hanya diwarisi oleh keturunan langsung. Dalam arti tertentu, afinitas dengan hukum api yang dimiliki klan Phoenix kuno juga bisa dianggap sebagai jenis segel garis keturunan. Namun, itu tidak cukup istimewa. Ada beberapa keluarga dan klan yang memiliki garis keturunan yang sangat istimewa. Misalnya, mata nader yang dapat melihat melalui semua hantu dan ilusi, atau teknik transformasi tubuh, khusus yang memungkinkan seseorang untuk dengan sengaja memanfaatkan setiap otot di tubuh mereka. Gadis muda itu berkata, segel garis keturunan klan, saya adalah kemampuan yang sangat istimewa yang hanya terwujud dalam sebagian kecil keturunan kami. Dan saya salah satunya. Yang bisa saya gunakan adalah medan kekuatan khusus yang disebut bola dukungan. Sphere dukungan. Alis Lin Ming terangkat. Kemampuan domain. Beberapa keturunan klan saya dapat membentuk medan kekuatan di suatu daerah. Meningkatkan kekuatan tempur seniman bela diri di dalamnya. Hal ini meningkatkan kemampuan regeneratif, kecepatan, pertahanan, kekuatan serangan seniman bela diri, dan bahkan dapat meningkatkan kemauan, kekuatan jiwa, dan persepsi mereka. Sedangkan untuk sphere dukungan saya bisa menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan, kekuatan serangan, dan kemauan seorang seniman bela diri. Saya melihat, Lin Ming tiba-tiba tercerahkan. Kemampuan semacam ini benar-benar istimewa. Gadis muda ini mampu meningkatkan kemauan seorang seniman bela diri. Dan inti dari semangat bertarung didasarkan pada kemauan seorang seniman bela diri. Semakin kuat keinginannya, semakin kuat semangat tempurnya. Adapun Wang Yichan itu, dia pada awalnya adalah seseorang yang unggul dalam aspek kemauan. Jadi wajar jika dia menginginkan gadis muda ini. Gadis muda itu melanjutkan, Wang Yichan menangkap saya dan mencoba menempatkan mantra di lautan spiritual saya. Dia mencoba segel budak dan segala macam trik lainnya. Namun, karena sifat khusus dari segel garis keturunan saya, semua yang dia coba gagal. Dia ingin aku segera berlatih sampai aku mencapai inti berputar atau kultivasi penghancuran kehidupan, dan kemudian aku bisa menjadi dorongan besar baginya dalam pertempuran. Namun, saya tidak mau menjadi pion orang lain. Dalam 2 tahun terakhir ini saya sama sekali menolak untuk berlatih. Kultivasi saya tidak meningkat, bahkan sedikit pun, malah menurun. Kemudian, Wang Yichan mencoba meredakan hubungan di antara kami.
Dia akan memiliki saya di sisinya setiap hari dan merawat saya, melindungi saya, dan menyatakan kepada semua orang bahwa saya adalah selirnya untuk mengubah pikiran saya tentang dia. Jadi itulah yang terjadi. Lin Ming akhirnya mengerti mengapa gadis muda ini memiliki watak yang kuat. Dia menduga bahwa Wang Yichan juga berada pada batasnya. Jika dia adalah pendukungnya yang telah dia bangkitkan, maka dia mungkin tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Siapa namamu? Gadis itu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Ju, satu nama, yang berarti giok yang indah tetapi dengan penyatuan yang menentukan. Itu lembut, namun kuku sepenuhnya sejalan dengan karakter gadis muda ini. Berapakah umur Anda? 19. 19. Lin Ming tak kejut. Pada usia 19 tahun, dia tidak berlatih selama 2 tahun penuh. Namun masih di alam Houtian akhir. Jika dia benar-benar berkultivasi, maka dia pasti sudah menerobos ke alam Xiantian sekarang. Bakat gadis muda ini jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Jika dia benar-benar ingin bekerja sama dengan Wang Yichan, maka kekuatan yang bisa mereka lepaskan bersama di masa depan akan menjadi tak terukur. Sayangnya, Lin Ming masih belum berhasil memperoleh informasi dari gadis muda ini tentang Dewi yang tidur di makamnya. Baginya, Dewi itu tetap menjadi teka-teki abadi. Episode 760 dengan judul Cedroh Kayu, Xing Xuan. Yuer, di kamar pengantin Mu Qianyu, Lin Ming memanggil Qin Xing Xuan dan Mu Qianyu. Saat kedua wanita muda itu duduk bahu-membahu di tempat tidur, sosok mereka yang memuji spray sutra merah itu terlalu indah untuk dilihat. Beberapa bulan telah berlalu sejak Lin Ming membunuh Xuan Wuji. Lin Ming untuk sementara menghentikan kultivasinya, menghabiskan waktu yang baik untuk bermeditasi pada teknik alkimia yang ditinggalkan oleh Alchemist Realm of the Gods, serta menghabiskan waktu bersama orang tua dan keluarganya. Setelah pernikahannya dengan Mu Qianyu, pikiran Lin Ming menjadi kacau oleh hubungan antara pria dan wanita, dan dia telah berbagi kesenangan sensual dengannya setiap malam. Ini adalah untuk Anda. Lin Ming mengeluarkan 2 kristal persegi dari cincin spasialnya. Setiap blok kristal memiliki 2 tetes cairan merah yang tersegel di dalamnya. Tetesan merah ini tampak tebal dan kental, seolah-olah itu adalah mutiara merah tua. Apa itu? Saat Mu Qianyu melihat 4 tetes cairan merah ini, dia merasakan jantungnya melonjak. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada tetesan cairan berwarna merah ini. Ini adalah darah Phoenix kuno, kata Lin Ming. Mendengar kata-kata ini, Qin Xing Xuan sudah terkejut sampai terpesona. Adapun Mu Qianyu, matanya benar-benar lebar. Ekspresi keheranan dan ketidakpercayaan mewarnai wajahnya. Darah Phoenix kuno, seperti di Phoenix Cloud Beast. Iya, ketika dia masih di Timewon Phoenix City, dia telah memperoleh total 110 tetes darah Phoenix kuno. Dari jumlah tersebut, 100 pertama diberikan kepada Lin Ming terlebih dahulu dan kemudian langsung diserap olehnya. 10 tetes berikutnya hanya dikirim ke Lin Ming beberapa hari kemudian. Namun, dia tidak menggunakannya karena efeknya tidak akan terlihat lagi baginya. Jadi, lebih baik baginya untuk memberi Mu Qianyu dan Qin Xing Xuan masing-masing 2 tetes sehingga ini bisa sangat meningkatkan fisik mereka. Adapun 6 tetes tersisa, dia bermaksud menyimpannya untuk keadaan darurat. Misalnya, ketika Qin Xing Xuan telah menghabiskan esensi darahnya di Blood Demon Island, jika bukan karena Lin Ming secara kebetulan memiliki esensi darah Vermilion Bird bersamanya, maka Qin Xing Xuan sudah binasa. Lin Ming, dari mana Anda mendapatkan darah Phoenix kuno ini? Mu Qianyu bertanya. Terengah-engah, dia hanya membaca tentang darah Phoenix kuno ini dalam teks kuno Divine Phoenix Island. Tetap saja, dia selalu berpikir bahwa ini adalah legenda. Dia tidak pernah membayangkan bahwa harta semacam ini benar-benar ada di benua tumpahan langit. Pada uji coba peleburan tingkat raja, Anda berpartisipasi dalam uji coba peleburan tingkat raja. Mata besar Mu Qianyu semakin melebar ketika Lin Ming memberitahunya tentang aturan uji coba peleburan di Divine Phoenix Mystic Realm. Uji coba peleburan tingkat raja telah menjadi tingkat tertinggi, namun Lin Ming benar-benar menyelesaikannya. Ya, darah Phoenix kuno ini adalah hadiah dari percobaan peleburan, maka kamu harus menyerapnya. Qin Xing Xuan tiba-tiba berkata. Mu Qianyu juga mengangguk. Efek darah akan menunjukkan potensi sebenarnya di bawah Lin Ming. Aku sudah menyerap terlalu banyak. Beberapa tetes lagi tidak akan banyak berpengaruh. Lin Ming menunjuk ke tanda api di antara alisnya. Apakah kamu tidak merasakannya? Sejak Lin Ming pertama kali menyerap darah Phoenix kuno, tekanan samar selalu dipancarkan dari tubuhnya, terutama pada seniman bela diri dengan garis keturunan Vermilion Bird.
Namun, Lin Ming biasanya menekan tekanan ini dan karena kekuatannya sudah begitu tangguh untuk memulai. Semua orang yang ada di sekitarnya cukup sering menjadi terbiasa dengannya. Jeti. Mu Qianyu tidak mengajukan pertanyaan apapun. Saat Mu Qianyu mendengar kata-kata Lin Ming, dia tidak yakin ekspresi apa yang seharusnya dia miliki. Darah Phoenix kuno yang hanya digambarkan dalam teks kuno Pulau Phoenix Ilahi. Lin Ming benar-benar mengatakan bahwa beberapa tetes lagi tidak akan berpengaruh. Saat Lin Ming melihat pikiran Mu Qianyu tertulis di seluruh wajahnya, dia tertawa dan berkata, "Yue, di alam dewa, Phoenix mungkin memiliki tubuh yang membentang ribuan mil. Siapa yang tahu seberapa besar itu? Jika semua darahnya diambil, maka itu mungkin cukup untuk menenggelamkan sebuah kota. Apa yang saya miliki di sini hanya 4 tetes. Dan itu juga merupakan darah Phoenix yang paling biasa. Itu bukan seperti esensi darah atau semacamnya. Ini tidak dibesar-besarkan seperti yang Anda pikirkan." Mendengar Lin Ming berbicara, Mu Qianyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini mungkin tidak banyak bagimu, tapi ini kesempatan keberuntungan besar bagiku. Bakat saya berada di puncak level Saint dan 2 tetes darah Phoenix kuno. Ini akan cukup bagi saya untuk memasuki level Kaisar. Jangan bicara tentang darah Phoenix kuno ini. Di Divine Phoenix Island, bahkan esensi darah Vermilion Bird sudah cukup untuk membuat orang lain menjadi gila. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan darah Phoenix kuno. Dengan 2 tetes darah Phoenix kuno ini, itu cukup untuk bakat biasa menjadi bakat tingkat Saint. Dalam hal bakat, lebih mudah untuk membesarkan yang lebih biasa. Untuk bakat biasa menjadi bakat tingkat Saint, yang mereka butuhkan hanyalah satu kesempatan keberuntungan besar. Misalnya, 2 tetes darah Phoenix kuno. Adapun bakat tingkat Saint naik ke bakat tingkat Kaisar, itu akan membutuhkan akumulasi beberapa peluang keberuntungan. Selain itu, seorang seniman bela diri juga harus memiliki bakat alami yang luar biasa sebagai permulaan. Dan di atas bakat tingkat Kaisar, jika seseorang ingin naik ke pangkat Huo Wenlong dan Huo Yu, itu bahkan lebih sulit. Pada saat itu, sesuatu yang mungkin merupakan kesempatan keberuntungan besar bagi bakat tingkat Saint mungkin hanya menjadi harta standar bagi seseorang seperti Huo Wenlong. Misalnya, darah Phoenix kuno ini, bagi bakat seperti Huo Wenlong, ini pada dasarnya bukanlah kesempatan keberuntungan yang besar karena Huo Wenlong sudah memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sangat kaya untuk memulai. Jeti. Ini adalah sesuatu yang mendasar baginya dan seharusnya dia miliki. Sebaliknya, itu akan merugikan jika dia tidak melakukannya. Jeti, bahkan jika Lin Ming menyerap 100 tetes darah Phoenix kuno lagi, ini hanya akan membuatnya menjadi sedikit lebih kuat. Itu tidak akan meningkatkan bakatnya ke level lain. Pemahaman Lin Ming tentang hukum kebakaran seharusnya menjadi sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang jenius dari tingkat bakatnya. Jika tidak, mereka kurang untuk memulai. Xing Xuan, aku sudah membuat janji dengan Li Yifeng untuk pergi ke kerajaan suci 9 tungku. Saya pergi 1 bulan dari sekarang. Selama perjalanan ini, saya mungkin pergi selama beberapa tahun. Dari 4 kerajaan ilahi, yang terkuat adalah kerajaan ilahi 9 tungku. Mereka juga terkenal karena teknik alkimia mereka. Karena Lin Ming ingin belajar alkimia, secara alami itu adalah pilihan terbaik baginya untuk pergi ke kerajaan suci 9 tungku. Alkimia adalah keterampilan yang sangat kompleks. Untuk memurnikan pil di dalam tungku, diperlukan lebih dari sekadar berbagai ramuan dan harta spiritual. Ada bahan khusus yang dibutuhkan untuk mengarahkan campuran, dan juga untuk membentuk dasar obat. Jika dia ingin membuat pil tingkat tinggi, ada satu bahan yang sama sekali tidak bisa dia lakukan tanpanya. Itu tadi batu giok roh kayu. Batu giok roh kayu dan tulang dewa iblis adalah barang serupa. Tulang dewa iblis terbentuk ketika bidang energi sisa pembangkit tenaga listrik atau Saint Peace disegel di bawah tanah, perlahan-lahan mengembun selama puluhan ribu tahun. Adapun giok roh kayu, yang berasal dari kayu spiritual dan tumbuhan yang tetap tidak dipetik oleh orang lain dan akhirnya mati secara alami. Kemudian, energi dan buahnya yang kaya akan terkubur di dalam tanah selama puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun, sebelum akhirnya terkondensasi menjadi batu giok roh kayu. Yang pertama adalah binatang dan yang terakhir adalah tumbuhan. Keduanya dibentuk melalui prinsip yang sama, tetapi sebenarnya ada perbedaan besar di antara keduanya. Karena Lin Ming ingin belajar alkimia, dia membutuhkan sejumlah besar batu giok roh kayu. Namun, bahan semacam ini sangat sulit ditemukan di wilayah horizon selatan. Meskipun ada sejumlah besar batu giok roh kayu di kerajaan suci 9 tungku, itu dikumpulkan oleh orang lain sebagai sumber daya langka. Dengan keuangan Lin Ming saat ini, membeli sejumlah kecil untuk digunakan tidak masalah. Tapi,
jika dia ingin menggunakan dalam jumlah besar, terutama batu giok roh kayu berkualitas tinggi beberapa kali, maka ini adalah sesuatu yang bahkan kekayaan Lin Ming tidak dapat mendukung. Belum lagi dia tidak memiliki kekayaan untuk mendukung penggunaan yang berkelanjutan. Tetapi masalah utamanya adalah bahwa batu giok roh kayu adalah bahan yang tidak bisa selalu dibeli. Lin Ming telah menginventarisir semua barang miliknya. Sampai sekarang, pembangkit tenaga listrik terkuat yang dia bunuh adalah tahap keempat, penghancuran kehidupan Xuan Wuji. Adapun sisa kekayaannya, dua berikutnya dengan sumber daya paling banyak adalah dua pembantu Xuan Wuji yang telah membantunya meletakkan formasi susunan besar di laut dalam serta sesepuh daerah setan laut selatan. Semua orang yang ditambahkan bersama-sama ini memiliki kekayaan yang setara dengan Xuan Wuji. Dengan kata lain, Lin Ming saat ini cukup kaya di antara pembangkit tenaga penghancur kehidupan tingkat tinggi. Namun, dia masih jauh dari bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Divine Sea. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa Lin Ming tidak menjual tulang dewa, iblis langkah surga atau darah Phoenix kuno. Kedua harta karun ini secara alami bukanlah sesuatu yang akan digunakan Lin Ming dengan santai. Jika Lin Ming ingin pergi ke 9 tungku kerajaan ilahi untuk menemukan giok roh kayu, tidak mungkin baginya untuk membelinya dengan kekayaannya, dan dia tidak bisa membelinya sejak awal karena tidak ada tempat untuk melakukannya. Jadi, Lin Ming hanya bisa mengandalkan pengetahuan kaya yang diwarisi dari alkemis Realm of the Gods untuk mencari giok roh kayu dan menggalinya sendiri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap alkemis juga bisa disebut ahli geologi dan penjelajah yang terampil untuk mencari batu giok roh kayu, dan terutama batu giok roh kayu berkualitas tinggi. Seseorang harus sering mencari ratusan atau bahkan ribuan kaki di bawah tanah. Persepsi seorang seniman bela diri memiliki masalah menembus bawah tanah untuk memulai. Apalagi fakta bahwa daerah di mana giok roh kayu ada sering memiliki fitur geologi khusus yang mengganggu persepsi. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, seorang alkemis hanya bisa mengandalkan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk mencari giok roh kayu. Untuk bulan yang tersisa, Lin Ming menutup diri untuk meneliti teknik alkimia secara menyeluruh. Meskipun ingatan alkemis Realm of the Gods telah sepenuhnya terukir dalam pikirannya, mengintegrasikan dan menguasai informasi ini masih merupakan proses yang sangat panjang dan sulit. Selama penelitiannya tentang teknik alkimia, ketika pikirannya lelah, Lin Ming akan mengeluarkan tulang dewa iblis dan melanjutkan pelatihan. Setelah beberapa waktu, Lin Ming sudah pergi dari alam inti. Bergulir awal untuk menstabilkan dirinya dengan kuat di tengah. Namun, dia masih menempuh jalan yang sangat panjang sampai dia mencapai ranah penghancuran kehidupan. Dari inti berputar ke penghancuran kehidupan bisa dianggap sebagai batas yang besar. Bagi seorang seniman bela diri manusia, ini adalah proses tubuh mereka diubah dan dilahirkan kembali menjadi sesuatu yang baru. Sebelum penghancuran kehidupan, itu adalah tubuh fana. Setelah penghancuran kehidupan, itu adalah tubuh roh. Proses transformasi semacam ini sangat berbeda dengan proses transformasi tubuh mencuci sumsum dan melembabkan tubuh. Setelah transformasi tubuh dibawa ke titik 100% tempering, Meru dengan 8 gerbang tersembunyi, batin dibuka dan 9 bintang dari istana Dao setelah itu, maka seorang seniman bela diri akan memiliki tubuh yang sebanding dengan artefak Sein, tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan. Mereka bisa mengangkat tangan untuk menenggelamkan bintang dan menghancurkan bulan, dan raungan mereka bisa membunuh seniman bela diri yang lebih lemah. Tubuh roh berbeda, meskipun itu adalah tubuh roh. Kekuatan pertahanannya masih lemah dan tanpa perlindungan dari esensi sejati itu, akan mudah ditembus oleh senjata. Peran tubuh roh adalah untuk menyatukan energi asal langit dan bumi. Seorang seniman bela diri alam inti revolving hanya bisa menyimpan esensi sejati di dantian dan meridian mereka. Juga tidak mungkin bagi mereka untuk secara langsung menyerap energi asal langit dan bumi dengan tubuh mereka. Sebaliknya, mereka harus mengandalkan banyak titik akupuntur mereka. Tetapi setelah penghancuran kehidupan, tubuh fana itu akan terbentuk kembali dari awal, membuang semua kotoran dan mengaktifkan setiap sel, sehingga mereka dapat secara aktif menyerap energi asal langit dan bumi. Dengan demikian, seorang seniman bela diri dengan tubuh roh sama sekali tidak membutuhkan titik akupuntur dan dapat menggunakan tubuh mereka untuk menyerap energi asal langit dan bumi. Ini berarti bahwa seniman bela diri penghancuran kehidupan akan memiliki jumlah esensi sejati beberapa kali lipat dari seniman bela diri inti berputar. Bahkan ketahanan dan daya tahan mereka akan sangat meningkat. Ini juga alasan mengapa kekuatan seniman bela diri penghancuran kehidupan melompat ke atas.
Jika Lin Ming bisa mencapai penghancuran kehidupan, maka dia tidak hanya akan memiliki tubuh roh, tetapi dia juga akan marah dengan 8 gerbang tersembunyi, batin dan memiliki daya tahan tubuh yang sama dengan harta karun. Untuk memiliki kedua manfaat ini adalah keuntungan dari kultivasi ganda dalam tubuh dan esensi tanpa menyadarinya. Sampai hari perjanjian yang disetujui Lin Ming dan Li Yifeng, Lin Ming masih belum memiliki pemahaman tentang 4 kerajaan ilahi. Faktanya, dia bahkan tidak tahu semua dari 4 nama kerajaan ilahi memiliki pemandu itu luar biasa. Belum lagi hal lain, tetapi ada perjalanan jutaan mil jauhnya dari Divine Phoenix Island keempat, kerajaan ilahi, dan ada ratusan susunan transmisi besar dan kecil yang harus dilalui. Tanpa bantuan Li Yifeng, melewati jalur transmisi ini tidak akan mudah. Episode 761 dengan judul Menuju Kerajaan Suci Sembilan Tungku. Di pagi hari, matahari belum terbit dan Divine Phoenix Island diselimuti kabut pagi tipis. Lin Ming mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, Qin Xingshuan dan Mu Qianyu. Lalu dia membawa Demon Shine bersamanya saat dia mengikuti Li Yifeng dan rombongannya menuju 4 kerajaan ilahi. Dalam kelompok keempat Li Yifeng, ada Kinger dan biarawati muda yang pendiam yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya, serta seorang anak laki-laki yang sangat cantik dan berpakaian serba putih. Pemuda cantik ini seperti Li Yifeng dan keduanya menyukai kipas lipat. Namun, dengan hanya melihat sekilas wajah pucat pemuda ini, tangan yang halus, dan ketiadaan jakun, jelaslah bahwa ini adalah wanita yang berpakaian seperti pria. Kamu sudah mengenal Kinger, saudara Lin. Adapun biarawati muda ini, nama budhanya adalah Jing Chan, dan tuan muda ini adalah Sir Murong. Li Yifeng memperkenalkan Lin Ming kepada teman-temannya. Dia menyeringai saat dia menekankan kata-kata Sir Murong, menyebabkan pemuda cantik itu menyipitkan matanya. Lin Ming mengira ini lucu. Sebenarnya, begitu seorang seniman bela diri mencapai batas tertentu, sangat mudah untuk membedakan antara pria dan wanita. Apalagi rakyat jelata fana dapat mengatakan bahwa Sir Murong ini adalah seorang gadis. Kecuali seseorang memiliki teknik mengubah penampilan yang sangat terampil. Hampir tidak mungkin untuk menipu orang lain, karena Sir Murong ini tahu semua ini dengan sangat baik tetapi masih berpakaian sebagai seorang pria. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia menyukai dandanan semacam ini. Tidak aneh jika elit muda yang luar biasa memiliki hobi yang tidak biasa seperti ini. Lin Ming tidak repot-repot merusak kesenangannya. Dia menangkupkan tangan di depan dada dan berkata, "Tuan muda Jing Yuan." Sir Murong bertemu dengan baik. Melihat Lin Ming begitu hormat, Sir Murong benar-benar memiliki kesan baik yang langka tentang Lin Ming dan menangkupkan tangannya sebagai balasan. Adapun Jing Yuan, dia mengumpulkan kedua tangannya dan mengucapkan beberapa sutra Buddha. Saudara Lin, selama perjalanan keempat kerajaan ilahi, ini kita harus melakukan perjalanan beberapa juta mil. Pertama kita akan pergi ke utara ke wilayah Zen besar dan kemudian memasuki wilayah sungai dan dari sana kita bisa pergi ke provinsi Canary yang mendalam. Meskipun sebagian besar perjalanan ini akan dilakukan melalui jalur transmisi, kita masih harus menghabiskan waktu sebulan atau 2 di perahu roh saya. Selama waktu ini, Betterlin mungkin merasa bebas untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Anda bisa menikmati pemandangan atau Anda bisa dari dekat saat latihan. Perahu roh Li Yifeng 10 kali lebih besar dari perahu roh biasa, dan interiornya didekorasi dengan mewah. Meja dan kursi semuanya terbuat dari kayu roh dan lantai, serta tempat tidur semuanya ditutupi dengan kulit binatang langka dan berharga. Setiap kamar memberikan suasana kemewahan dan keanggunan. Jelas bahwa Li Yifeng telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga di perahu roh ini. Saudara Li, apakah kerajaan ilahi 7 bintang? Anda sangat jauh dari kerajaan ilahi 9 tungku. Beberapa hari terakhir ini, Lin Ming juga bertanya tentang situasi dasar dari 4 kerajaan ilahi. 4 kerajaan ilahi dibagi menjadi Kerajaan Ilahi 9 Tungku, Kerajaan Ilahi Peleburan Luhur, Kerajaan Ilahi Asura, dan Kerajaan Ilahi Bintang 7. Keempat kerajaan ilahi yang agung ini memiliki lebih dari selusin pembangkit tenaga kaisar yang terkenal dan terkenal. Selain semua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang tetap tersembunyi di dunia, setiap kerajaan ilahi memiliki hampir 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, atau mungkin bahkan lebih dari 4 kerajaan ilahi. Yang terkuat adalah kerajaan ilahi 9 tungku. Kerajaan suci 9 tungku terkenal karena teknik, alkimia dan seluruh negara kaya akan giok, roh kayu dan segala jenis bahan surgawi yang berguna untuk alkimia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hampir setiap seniman bela diri dalam
Kerajaan Suci Sembilan Tungku akrab dengan alkimia. Bahkan jika mereka bukan seorang alkemis, mereka masih memiliki pengetahuan dangkal tentang alkimia. Kedua setelah Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku adalah Kerajaan Ilahi Peleburan Luhur. Mereka terkenal dengan teknik pemurnian dan tanah. Mereka menyimpan semua jenis deposit logam mulia dan mineral. Dalam Kerajaan Ilahi Peleburan Luhur, 9 dari 10 seniman bela diri adalah master pemurnian. Hampir setiap harta warisan surgawi dari benua tumpahan langit yang tidak berasal dari zaman kuno berasal dari Kerajaan Ilahi Peleburan Luhur. Yang ketiga adalah Kerajaan Ilahi Asura. Mereka adalah kerajaan ilahi yang relatif terisolasi dan independen. Meskipun mereka jauh lebih lemah daripada 9 tungku kerajaan ilahi dan Kerajaan Ilahi Peleburan Luhur, ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada sumber daya khusus yang terletak di dalam perbatasan mereka. Kerajaan Asura Ilahi adalah tanah sebagian besar seniman bela diri. Jalur iblis dan adat istiadat sosial di dalamnya dianggap cukup biadab. Faktanya, membunuh seseorang di jalan secara terbuka tidak bisa dianggap tidak biasa atau mengasyikkan. Dan yang terakhir dari semuanya adalah Kerajaan Ilahi Bintang 7. Mereka juga tidak memiliki sumber daya khusus, menyebabkan perkembangan kerajaan ilahi mereka menjadi sangat terbatas. Kerajaan Dewa Bintang 7 terkenal dengan formasi susunan mereka. Tetapi tidak peduli seberapa kuat formasi susunan itu, mereka masih merupakan keterampilan tambahan. Saudara Lin ingin pergi ke Kerajaan Suci Sembilan Tungku. Li Yifeng tidak terlalu terkejut mendengar permintaan Lin Ming. The Nine Furnace Divine Kingdom dikenal sebagai tanah dengan harta yang melimpah dan peluang keberuntungan di setiap sudut. Setiap tahun, sejumlah besar seniman bela diri akan tinggal di Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku dengan harapan mereka akan menemukan beberapa harta surgawi ilahi yang akan memungkinkan mereka untuk naik ke kemuliaan dengan satu lompatan. Namun, area yang penuh dengan peluang keberuntungan semuanya berada di bawah kendali ketat. Nine Furnace Divine Kingdom tidak akan dengan mudah membiarkan orang luar mendapatkannya. Meski begitu, sejumlah besar seniman bela diri masih datang untuk mengalami tanah suci bela diri yang bervariasi dari benua tumpahan langit. Itu rencananya. Aku ingin pergi ke Kerajaan Suci Sembilan Tungku untuk mencari giok roh kayu. Lin Ming dengan jujur berkata, tidak ada yang disembunyikan dan jika dia berbicara dengan Li Yifeng, mungkin pangeran ini bahkan mungkin tahu beberapa saluran yang bisa dia akses. Giok roh kayu. Setelah Li Yifeng mendengar ini, matanya menjadi cerah. Jeti saudara Lin juga pencinta giok. Haim, kata Li Yifeng. Kemudian, dia mengusap cincin spasialnya dan mengeluarkan kotak kayu persegi panjang. Saat dia membuka kotak ini, energi asal kayu yang sangat ringan tapi murni tiba-tiba muncul. Saat Lin Ming mengintip ke dalam, dia bisa melihat 4 potong batu hijau berbentuk tidak teratur yang tampak kasar. Tampaknya itu adalah batu giok yang belum dipahat. Tanpa diragukan lagi, ini adalah giok roh kayu. Selain itu, di samping 4 potongan kasar dari batu giok roh kayu, ini juga merupakan kuda giok yang diukir dengan indah. Bahan yang digunakan untuk membuatnya juga adalah batu giok roh kayu. Kuda giok yang diukir dari batu giok roh kayu. Lin Ming tak kejut. Di dalam ingatan penatua tertinggi alam dewa, ada banyak ingatan tentang ukiran giok roh kayu, aksesori, peralatan, dan sebagainya. Lin Ming hanya melirik hal-hal ini. Bagaimanapun, harta karun artistik semacam ini tidak banyak berguna dalam budidaya seni bela diri seseorang. Apa yang dia pedulikan hanyalah teknik alkimia dari alam para dewa. Dia tidak pernah berpikir bahwa ukiran batu, giok roh kayu di dalam alam dewa juga akan ada di benua tumpahan langit. Haha, kuda giok milikku ini cukup bagus. Kan, saya menghabiskan harga tinggi untuk memenangkan ini di pelelangan. Ini adalah harta karun kuno yang diukir oleh seorang ahli. Dari 10.000 tahun yang lalu, Li Yifeng sombong, penuh kebanggaan dan ingin pamer ke Lin Ming. Dia jelas memiliki cinta yang luar biasa untuk ukiran giok ini. Tapi pada saat ini, suara sumbang tiba-tiba muncul. Li Yifeng, aku tidak percaya kamu menggunakan sejumlah besar batu esensi roh kerajaan ilahi untuk diam-diam membeli kuda giok roh kayu. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Sir Xiangchen. Lin Ming mendongak, melihat bahwa yang berbicara dengan cepat adalah Sir Murong. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Batu esensi roh adalah jenis batu roh yang bahkan lebih baik daripada batu esensi sejati untuk budidaya. Nilai batu esensi roh bermutu rendah, hampir mendekati batu esensi sejati kualitas terbaik. Senyum Li Yifeng membeku di wajahnya. Dasar tomboy murong palsu, jika kau mengacaukanku, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Batu esensi roh yang Sir Xiangchen berikan padamu adalah untuk kamu kembangkan.
bukan untuk kamu membeli mainan. Murong membantah. Siapa bilang giok roh kayu tidak bisa digunakan untuk latihan? Ukiran batu giok semangat kayu memang mahal sebagai aksesori, tetapi juga memiliki efek meningkatkan jiwa. Semakin jauh kultivasi seseorang, semakin penting peran jiwa. Seseorang sepertimu tidak bisa mengerti ini. Apa yang dikatakan Li Feng memang benar. Giok roh kayu memang bahan yang bagus untuk meningkatkan jiwa. Selain digunakan dalam alkimia, giok roh kayu juga bisa diserap oleh seniman bela diri untuk pelatihan. Namun, karena batu giok roh kayu didasarkan pada energi asal kayu, hanya seniman bela diri atribut kayu yang dapat menggunakannya. Jika tidak, menggunakan giok roh kayu untuk pelatihan hanya akan sia-sia. Bahkan jika seseorang tidak memahami alkimia, seorang seniman bela diri yang tidak cukup beruntung menjadi atribut kayu juga bisa membawa giok roh kayu di samping mereka. Secara bertahap, energi asal kayu yang kaya dari giok roh kayu akan meresap ke dalam seniman bela diri dan memelihara jiwa mereka. Namun, giok roh kayu dalam bentuk paling dasar kasar dan tidak rata. Ada banyak orang yang merasa tidak enak membawa sesuatu yang begitu jelek dan tidak indah di sisi mereka sepanjang waktu. Dengan demikian, keterampilan mengukir batu giok roh kayu perlahan menyebar, dan seni mengukir bahan ini menjadi semakin halus dan elegan. Sekarang, bahkan ada beberapa seniman bela diri yang membawa ukiran giok roh kayu untuk aksesori, bahkan tidak membelinya dengan tujuan membantu menyehatkan jiwa mereka. Berhenti dengan tipu muslihatmu yang cerewet. Jika Anda ingin membantu menyehatkan jiwa Anda, maka membawa-bawa sepotong batu giok roh kayu yang belum dipotong sama saja. Anda tidak perlu membawa-bawa kuda giok yang mahal itu. Saya akan memastikan untuk melaporkan masalah ini kepada atasan Anda, kata Murong dengan ketidakpedulian yang angkuh. Cahaya serius di wajahnya. Terserah. Aku terlalu malas untuk mengganggumu. Li Yifeng melihat bahwa dia tidak ingin membuang waktunya untuk berdebat. Kemudian, dia tiba-tiba berputar ke arah Lin Ming. Matanya berbinar. Haha, saudara Lin, jika kamu suka batu giok roh kayu, biarkan aku membawamu ke beberapa alun-alun kota terkenal yang mengkhususkan diri pada batu giok roh kayu nanti sehingga kamu bisa membuka mata. Li Yifeng jelas memiliki pemahaman yang baik tentang pasar batu giok roh kayu, dan segera mulai berbicara dengan Lin Ming tentang beberapa kota-kota giok roh kayu yang luas, merinci kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian, setelah membuat gerakan berkembang pesat tentang segala hal, dia akhirnya berputar kembali ke kuda giok kesayangannya sendiri. Lihat kuda giok ini. Detail ukiran yang sangat indah berasal dari tangan seorang Grandmaster pahat bernama Xuan Ken. Adapun gioknya, itu berasal dari giok roh kayu, sungai kuno berusia 250.000 tahun. Batu giok roh kayu yang lebih tua adalah semakin tinggi kualitasnya dan semakin mahal harganya. Giok roh kayu memiliki karakteristik khusus. Ia mampu secara mandiri menyerap energi asal kayu dari surga dan energi asal bumi di dunia dan menggunakan energi ini untuk menghidupkan dirinya sendiri. Jadi, meskipun giok roh kayu perlahan-lahan akan kehilangan sebagian energi asalnya dari waktu ke waktu, laju ini melambat secara drastis karena kemampuannya untuk melengkapi dirinya sendiri. Selain itu, seiring berjalannya waktu, energi asal kayu di dalam giok roh kayu akan menjadi semakin murni dalam kualitas. Lin Ming tidak peduli siapa Xuan Ken ini. Dia juga tidak tertarik pada giok roh kayu sungai kuno. Tapi, yang bisa dia konfirmasi adalah bahwa kuda giok berukir di tangan Li Yifeng ini berusia paling lama 120.000 hingga 130.000 tahun. Sepertinya Li Yifeng telah ditipu oleh seseorang. Sebenarnya ditipu seperti ini juga normal. Sangat sulit untuk menilai usia batu giok roh kayu, dan bahkan alkemis berpengalaman pun akan membuat kesalahan. Populasi umum mungkin bahkan tidak akan bisa membedakan antara giok roh kayu asli dan palsu. Ada ahli di luar sana yang bisa menggunakan batu esensi, roh atribut kayu, dan beberapa bubuk giok roh kayu untuk membuat giok roh kayu palsu yang hampir mustahil untuk dibedakan dari yang asli. Saudara Li, dapatkah saya mendapatkan biji batu giok roh kayu mentah itu? Lin Ming tidak berniat mengungkapkan kepada Li Yifeng bahwa dia telah ditipu. Bagaimanapun, itu baik-baik saja selama dia senang dengan pembeliannya, dan Li Yifeng mungkin tidak mempercayainya sejak awal. Alasan Lin Ming meminta batu mentah ini adalah karena dia ingin mencoba alkimia. Dia sudah mempelajari teknik alkimia untuk waktu yang sangat lama, dan selain mencoba resep tingkat rendah yang tidak memerlukan batu giok roh kayu, Lin Ming belum mencoba memperbaiki pil tingkat tinggi. Saudara Lin menginginkan biji mentah ini. Tidak masalah. Li Yifeng langsung mengangguk. Dia menyukai batu giok roh kayu. Tapi itu hanya ukiran batu giok roh kayu. Adapun biji itu,
Di mata Li Yifeng tidak ada bedanya dengan batu esensi roh. Episode 762 dengan judul Baris Giok Naga Putih. Terima kasih. Berapa harga biji ini? Saya akan memberi Anda jumlah harga pasar yang setara. Meskipun Lin Ming telah berencana untuk mencari giok roh kayu, Kerajaan Suci Sembilan Tungku masih merupakan wilayah yang sangat luas. Selain itu, banyak lokal kaya roh kayu giok telah dikunci oleh otoritas Kerajaan Suci Sembilan Tungku. Jika dia ingin mencari giok roh kayunya sendiri, maka dia akan membutuhkan banyak waktu. Jika demikian, maka yang terbaik baginya adalah membeli sebanyak yang dia bisa dengan kekayaannya saat ini. Saudara Lin tidak mungkin berencana mempelajari teknik alkimia. Kan, Li Yifeng melihat bahwa Lin Ming bukanlah seniman bela diri atribut kayu. Maka alasan yang lebih mungkin dia ingin giok roh kayu seperti ini adalah untuk berlatih teknik alkimia. Biasanya, begitu seorang seniman bela diri mencapai batas tertentu, itu biasa bagi mereka untuk mempelajari beberapa keterampilan tambahan untuk membantu meredam jiwa mereka. Misalnya, Li Yifeng sendiri mempelajari formasi array. Itu adalah niatku. Li Yifeng bersiul. Wah, Saudara Lin, kamu baru saja mulai mempelajari teknik alkimia dan kamu sudah ingin menggunakan giok roh kayu. Lin Ming tertawa terbahak-bahak. Tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia mengerti apa yang coba dikatakan Li Yifeng. Bagaimanapun, dia baru berusia 21 tahun, jadi dia tidak mungkin mempelajari teknik alkimia terlalu lama. Dan, sesuatu seperti alkimia membutuhkan akumulasi pengalaman dan kegagalan berulang. Seorang pendatang baru dalam alkimia akan memiliki peluang sukses yang sangat rendah. Dan keinginan untuk berlatih membuat obat-obatan tingkat tinggi hanyalah mimpi. Dan dengan giok roh kayu yang sangat langka dan berharga, menggunakannya untuk melatih keterampilan seseorang terlalu mewah. Bagaimana Li Yifeng bisa tahu bahwa Lin Ming telah mewarisi ingatan lengkap dari Alchemist Realm of the Gods? Kenangan ini termasuk keterampilan alkimia, pengalaman, dan segala macam resep. Lin Ming telah mengintegrasikan sebagian besar pengetahuan ini secara menyeluruh. Dan sekarang tingkat keberhasilannya untuk membuat obat tingkat rendah sudah sangat tinggi. Tetapi dalam ingatan penatua tertinggi alam dewa itu, ada terlalu sedikit resep yang tidak membutuhkan giok roh kayu. Saudara Lin, jika kamu ingin mencoba, maka aku bisa memberimu hadiah. Ada potongan biji giok roh kayu, meskipun nilainya tidak rendah. Li Yifeng masih bisa memberikan 2 bagian. Kami akan memilih harga pasar. Lin Ming tidak ingin berutang budi kepada siapapun. Keduanya mendorong maju mundur sebentar. Dan akhirnya, Li Yifeng mencantumkan harga untuk 4 potong batu giok roh kayu. Saat Lin Ming mendengar ini, dia benar-benar terkejut. Secara keseluruhan, keempat buah batu giok roh kayu ini adalah 600 batu esensi roh. Nilai batu esensi roh tingkat rendah setara dengan batu esensi sejati kelas atas, yang sama dengan lebih dari 1 juta batu esensi sejati tingkat rendah. 600 batu esensi roh bernilai lebih dari 600 juta batu esensi sejati bermutu rendah. Ketika Lin Ming telah menggali harta karun terpendam dari sekte perebutan bulan kelas 3, selain beberapa pil dan 12 kristal setan hati yang hancur, ada juga sekitar 7.000 hingga 8.000 batu esensi sejati kelas menengah. Jika itu semua diperdagangkan, itu bahkan tidak cukup untuk 1 juta batu esensi sejati. Seluruh simpanan harta karun yang terkubur dari sekte kelas 3 bahkan tidak akan cukup untuk membeli sebongkah kecil batu giok roh kayu. Lin Ming juga memperkirakan bahwa Li Yifeng mengutip harga di ujung bawah. Untuk karakter seperti Li Yifeng, belum lagi batu esensi roh kelas rendah. Tapi mungkin bahkan batu esensi roh kelas menengah tidak berarti banyak baginya. Seperti ini, 600 batu esensi sejati kelas atas menghilang. Belum memperhitungkan harta karun yang belum ditukar. Lin Ming dengan batu esensi roh, kekayaan Xuan Wuji telah menyusut sebesar 10%. Jika hal-hal berlanjut dengan kecepatan ini, maka Lin Ming akan bangkrut dalam waktu singkat. Apakah aku benar-benar harus menjual tulang dewa iblis langkah surga itu? Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia masuk ke kamarnya sendiri dan mulai resep alkimia pertamanya. Menggunakan batu giok roh kayu, kenangan alkemis alam para dewa itu sangat lengkap tanpa banyak lubang. Keterampilan, teknik, dan pengalamannya dalam alkimia sangat dalam dan kompleks. Jauh lebih kompleks daripada teknik prasasti yang telah dipelajari Lin Ming sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi Lin Ming telah meningkat pesat sejak saat itu, keinginan untuk mempelajari teknik alkimia ini tidak lain adalah mimpi dalam mimpi. Itu membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk membesarkan seorang alkemis. Alasan mengapa hampir semua alkemis di seluruh benua tumpahan langit terkonsentrasi di Kerajaan Suci 9 Tungku adalah karena mereka memiliki sumber daya memadai. Dengan kata lain, mereka kotor,
menjijikan, kaya raya, dan mengesampingkan 9 kerajaan ilahi tungku. 3 kerajaan ilahi lainnya mungkin tidak bisa menghasilkan alkemis kelas atas. Ini karena konsumsi sumber daya terlalu tinggi. Keuntungan tidak sama dengan kerugian. Juga, warisan teknik alkimia mereka terlalu kurang. Tapi untuk Lin Ming, teknik alkimia yang dia pelajari berada pada tingkat yang luar biasa lebih tinggi daripada yang bisa dicapai oleh Grandmaster Alchemist dari 9 tungku kerajaan ilahi. Jika dikatakan bahwa 9 tungku kerajaan ilahi perlu menggunakan 100 cincin roh kayu untuk melatih seorang Grandmaster Alchemist, maka bagi Lin Ming untuk mempelajari alkimia sendiri mungkin membutuhkan beberapa ribu Jin Giok roh kayu. Perkiraan ini sudah termasuk fakta bahwa Lin Ming telah mewarisi fondasi teknik alkimia, Realm of the Gods serta pengalaman yang tak terukur. Apa yang ingin dia perbaiki adalah obat ajaib yang mampu membuka 8 gerbang tersembunyi, batin dan 9 bintang dari Istana Dao. Bahan tingkat terendah untuk jenis obat ini adalah bahan seperti buah ilahi emas yang dalam dan bahan surgawi lainnya. Adapun persyaratan batu giok roh kayu, dia tidak hanya membutuhkan kuantitas tetapi dia juga membutuhkan kualitas. Dalam ingatan penatua tertinggi alam dewa, obat-obatan top seringkali membutuhkan batu giok roh kayu berkualitas tinggi yang berusia beberapa juta tahun, atau bahkan puluhan juta tahun. Ini sudah melampaui pemahaman alkemis manapun dalam kerajaan suci 9 tungku. Sebulan kemudian, Lin Ming dan kelompoknya berhasil melewati susunan transmisi besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya tiba di wilayah tengah benua tumpahan langit. Saat Lin Ming melihat ke bawah dari perahu rohnya, dia melihat bahwa tepat di bawahnya sebenarnya adalah gurun yang luas dan terpencil. Apakah kita dekat dengan 4 kerajaan ilahi? Lin Ming bertanya. Sedikit tertegun. Dalam imajinasinya, 4 kerajaan ilahi adalah tanah yang sangat hidup dengan tanah suci yang megah di mana-mana. Tapi saat ini, mereka telah terbang melalui gurun yang tak berujung selama berhari-hari. Dan sebelum gurun ini tidak ada apa-apa selain gurun di atas gurun pasir. Haha, kita memang benar. Kita hampir sampai di kerajaan suci 9 tungku. Li Yifeng sudah menebak apa yang dipikirkan Lin Ming. Dia melanjutkan, jangan meremehkan gurun di bawah kita ini. Area ini disebut wilayah Taj. Bagian barat dari sini adalah gurun besar barat laut, yang juga merupakan domain Wang Yichan. Wilayah Taj adalah tempat di mana baik dan buruk ada, dengan bandit dan bajak laut gurun di mana-mana. Alasannya adalah karena ada batu giok roh kayu yang diproduksi di sini. Dan area ini juga tidak berada di bawah yurisdiksi kerajaan suci 9 tungku. Saya melihat, Lin Ming tiba-tiba tercerahkan. Ratusan ribu tahun yang lalu, atau mungkin bahkan jutaan tahun yang lalu, gurun di bawah mereka ini dulunya adalah hutan yang besar dan subur dengan sumber energi yang sangat kaya dan segala jenis materi surgawi yang tumbuh di dalamnya. Namun, karena berbagai perubahan geologis, urat roh telah layu dan hutan akhirnya berubah menjadi gurun. Pohon roh dan tanaman roh juga telah terkubur di bawah tanah seiring berjalannya waktu, perlahan menjadi tanah yang dipenuhi dengan batu giok roh kayu yang terkubur. Li Yifeng menghela nafas sambil mengenang masa lalu. Untuk gurun ini, ada banyak peperangan yang terjadi dengan sungai darah, tak berujung mengalir di atas tanah. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa mengambil kendali tunggal atas tanah ini dan dengan demikian itu menjadi tanah bebas di mana semua kekuatan besar bercokol. Ada juga sejumlah besar situs transaksi batu giok roh kayu di sini dengan semua jenis ukiran dan aksesori batu giok roh kayu. Barang-barang ini berpindah tangan setiap saat. Artinya, tempat ini adalah lubang runtuhan untuk sejumlah besar batu esensi roh, ukiran dan aksesori roh kayu. Harus memiliki sejarah beberapa ribu tahun serta berasal dari tangan pengrajin terkenal untuk mendapatkan pengakuan disebut sebagai harta karun giok kuno oleh seseorang seperti Li Yifeng. Alkemis alam dewa memiliki beberapa kenangan yang berhubungan dengan hal-hal ini. Faktanya, alkemis itu sebenarnya adalah Grandmaster ukiran giok roh kayu. Mengukir batu giok roh kayu juga merupakan metode bagi alkemis untuk melatih fokus dan ketepatan mereka, membantu mereka dengan cara kecil untuk meredam dan menyempurnakan jua mereka sendiri. Alkemis alam dewa itu juga telah mengumpulkan sejumlah besar ukiran dan aksesori kuno. Tentu saja, harta karun ini memiliki sejarah setidaknya 60.000 hingga 70.000 tahun. Beberapa di antaranya berusia ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Itu jauh dari apapun yang bisa dibandingkan dengan Sky Spill Continent. Kakak Lin, aku akan membawamu ke suatu tempat hari ini. Ini adalah tempat yang bagus. Dengan terlalu banyak hal baik di dalamnya, aku akan membawamu membuka matamu. Ketika Li Yifeng berbicara tentang tempat itu,
Matanya mulai dipenuhi dengan kegembiraan. Baik, yang paling dibutuhkan Lin Ming sekarang adalah batu giok roh kayu. Dia pasti tidak akan menolak pergi ke tempat seperti itu. Itu benar. Jangan beritahu Murong tentang ini. Hanya kita berdua bersaudara yang pergi. Murong itu benar-benar akan menggangguku sampai mati. Kata-kata Li Yifeng memiliki nada yang sangat akrab bagi mereka. Seniman bela diri umumnya akan menyebut satu sama lain sebagai saudara, sebagai tanda kesopanan. Tetapi Li Yifeng ini tampaknya memperlakukan Lin Ming seolah-olah mereka benar-benar saudara. Sehari kemudian, perahu roh Li Yifeng berhenti di sebuah kota kecil di gurun pasir. Setelah tidak beristirahat dengan baik selama sebulan penuh, dia memutuskan untuk istirahat. Malam yang nyenyak di sini dan juga mencari kesempatan untuk membuang murong yang menyebalkan itu. Li Yifeng membawa Lin Ming dan Qing'er untuk membuat 7 atau 8 lingkaran mengelilingi seluruh kota sebelum akhirnya menemukan sebuah bangunan batu yang sederhana dan tampak biasa. Dari luar, bangunan batu ini tidak memiliki satupun tanda. Hanya ada 4 kata yang tertulis di atas pintu gedung White Dragon Jet Row. Setelah memasuki rumah batu, Lin Ming akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Ruang interiornya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dan perabotannya agak kasar. Semuanya sepertinya terbentuk dari bebatuan kasar di gurun. Meja batu dan kursi batu sepertinya dipahat dengan pedang bahkan tanpa digosok. Di sisi ruangan ada meja batu dengan teh untuk para tamu. Dan di sisi lain ruangan itu ada deretan rak kayu. Setiap rak memiliki berbagai ukiran batu giok dan aksesori yang ditempatkan di atasnya. Mulai dari setinggi kaki hingga sekecil cincin. Koleksi itemnya mempesona dan beragam. Di depan rak ini ada seorang pria parubaya yang memakai topi kulit. Pria itu memiliki tubuh yang kokoh dan ada bekas luka yang tebal di wajahnya. Tidak diketahui dari jenis kulit binatang apa pakaiannya dibuat. Tapi kerahnya terbuka lebar dan lengan bajunya jauh lebih pendek dari lengannya. Di bajunya ada kancing logam yang tampak berat, masing-masing sebesar kepalan tangan bayi. Pakaian semacam ini memiliki rasa yang sangat kasar dan biadab. Sangat cocok dengan gurun di sekitar mereka. Saat pria yang terluka itu melihat Li Yifeng mendekat, dia segera tersenyum menyambut. Tuan Li, tidak heran aku mendengar panggilan burung murai yang beruntung itu dari gerbang tadi. Sepertinya saya telah menghormati tamu yang berkunjung hari ini. Pria yang terluka itu tampak kasar dan tidak praktis. Tetapi mulutnya penuh dengan madu, jelas dia ahli dalam berciuman. Kemudian dia mengambil nada bisnis dan bertanya, apakah Shirley di sini untuk membeli sesuatu hari ini? Kami baru saja menemukan sepasang gelang kuno. Apakah Shirley ingin melihatnya? Mendengar perkenalan penuh perhatian pria bekas luka itu, mata Li Yifeng berbinar. Ketertarikannya benar-benar dibangkitkan. Bagus, mari kita lihat. Sama seperti suara Li Yifeng jatuh, sekelompok orang lain masuk dari luar. Pria yang memimpin mengenakan jubah naga bersulam kuning dan dia memiliki sepasang bola hijau di tangannya yang terus-menerus dia gosok. Bola-bola ini sebenarnya terbuat dari giok roh kayu. Bukankah itu Tuan Li yang agung? Hahaha. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan tersandung ke Anda di sini di White Dragon Jade Row. Ini benar-benar kebetulan. Apakah tangan Shirley gatal dan ingin membeli beberapa souvenir kecil dari sini? Pria berjubah naga kuning itu tersenyum tipis. Dari nada suaranya, dia jelas berasal dari suatu kekuatan besar dan berpengaruh. Li Yifeng mengerutkan kening saat melihat pria ini datang. Jelas bahwa dia dan pria ini tidak bersahabat. Episode 763 dengan judul Cara Menghasilkan Uang. Pria berjubah naga kuning ini adalah Shokun, putra kedua pangeran tinggi kayu besi kerajaan suci yang melebur. Pada satu titik, dia pernah menjadi kandidat kuat untuk menjadi penerus pangeran tinggi kayu besi di dalam kerajaan ilahi. Penerus pangeran agung diputuskan dengan metode berbeda dari di negara fana. Di negara fana itu, mereka mengambil putra tertua dari istri sebagai penerus. Namun, di 4 kerajaan ilahi, gelar penerus adalah milik siapapun yang memiliki tingkat bakat terbesar. Beberapa tahun yang lalu, Jokun menjadi pusat perhatian yang sangat kuat padanya. Namun setelah berjuang menjadi penerus, akhirnya ia kalah dari adik keempatnya. Sejak itu, kehadirannya dirahasiakan dan jarang terlihat di depan umum. Dalam hal status, Jokun secara alami jauh lebih rendah dari Li Yifeng. Meskipun kekuatan nasional, kerajaan ilahi peleburan luhur, jauh lebih tinggi daripada kerajaan Dewa Bintang 7. Jokun hanyalah seorang putra yang gagal yang bahkan tidak bisa menjadi penerus pangeran tinggi. Adapun Li Yifeng, dia adalah pangeran sejati dari kerajaan Dewa Bintang 7. Jadi dia jauh lebih tinggi peringkatnya daripada Jokun. Meskipun statusnya tidak sebanding dengan Li Yifeng,
Liu Kun tidak berniat menunjukkan rasa hormat kepada Li Feng. Ketika keduanya masih muda, mereka telah memasuki alam mistik bersama. Karena mereka menemukan kesempatan beruntung yang sama pada saat yang sama. Mereka terlibat dalam pertempuran brutal satu sama lain. Sejak saat itu, permusuhan itu terus berlanjut hingga sekarang. Zhou-kun juga suka mengoleksi ukiran giok roh kayu, karena dia sering datang ke White Dragon Jade Row untuk membeli barang. Wajar baginya untuk bertemu Li Feng di sini. Hehe saudara Li, kenapa saya tidak melihat calon permaisuri masa depan Anda? Tuan Murong, saya mendengar bahwa Tuan Murong telah mengekang Anda dengan ketat. Setelah datang ke White Dragon Jade Row, apakah kamu tidak takut Sir Murong akan mengeluh tentang kamu? Saya ingin tahu apakah saudara Li akan dihukum karena duduk di kursi nakal dan menghadap dinding untuk merefleksikan kesalahan Anda. Ketika Lin Ming mendengarkan kata-kata Zhou-kun, jelas bahwa dia tahu bahwa Nona Murong yang berpakaian silang sebenarnya adalah calon istri Li Feng. Tetapi untuk Zhou-kun, dia terus-menerus mengucapkan kata tuan, jelas mengejek pilihan pakaian aneh calon istri Li Feng. Saat Zhou-kun selesai berbicara dengan Li Feng, Qinger akhirnya menjadi marah. Zhou-kun, apakah kamu salah minum obat hari ini? Saya mendengar bahwa sejak Anda kehilangan posisi penggantinya, Anda berubah menjadi anjing gila yang menggigit siapapun yang dia lihat. Bukan urusanmu apa yang dilakukan kakak Murong keluarga saya atau kemana dia pergi. Qinger adalah mulut yang sangat pintar untuk memulai. Sementara dia bertingkah seperti gadis yang pantas di depan Li Feng. Dia masih tidak mau makan kerugian dari orang lain. Dan kata-kata yang keluar dari mulutnya, setelah diucapkan bisa sangat beracun. Zhou-kun awalnya ingin mengatakan lebih banyak tetapi mulutnya langsung tersumbat oleh kata-kata Qinger. Apa yang dia katakan benar-benar menempel di semua titik sakitnya, menunjukkan semua kekurangannya. Sepanjang hidupnya, dikalahkan dalam pertempuran. Untuk menjadi penerus adalah kemunduran dan frustrasi terbesar dalam hidupnya. Kulit Zhou-kun tenggelam dan dia dengan dingin menderu. Tidak lagi mengatakan apa-apa lagi. Bukan karena dia takut pada Qinger, tetapi dia hanya enggan berdebat dengan pelayan biasa. Jika mereka benar-benar mulai berdebat secara verbal, maka reputasi Qinger tidak akan menjadi masalah, tetapi reputasinya sendiri akan menderita. Pada saat ini, pria yang terluka itu masuk di antara mereka sebagai mediator. Rekan-rekan sekalian, semuanya di sini adalah karakter tingkat tinggi dari 4 kerajaan. Ilahi, mari kita mundur selangkah dan menikmati masa depan yang lebih cerah. Bersama-sama, pria yang terluka itu tertawa. Dia juga memperhatikan pertengkaran ini secara khusus. Jika dua tamu bertengkar satu sama lain, maka akan membantu dia untuk menaikkan harga. Tapi, jika pergumulan ini terjadi terlalu jauh dan tidak ada yang saling memberi wajah, maka dia pasti tidak akan mendapat manfaat di sini. Itu benar Nifeskar. Kudengar kamu baru saja mengatakan ada beberapa hal bagus beberapa waktu lalu. Cepat dan biarkan aku melihatnya. Liu-kun dengan tidak sabar berkata sambil melambaikan tangannya. Kata-kata Qinger saat ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bagus. Saudara-saudara sekalian, silakan nikmati dan lihat-lihat dulu. Orang besar Nifeskar dengan hormat berkata kepada Li Feng dan Zhou-kun. Namun, dia tidak repot-repot memperhatikan rombongan Lin Ming atau Zhou-kun. Jelas bahwa dia menganggap Lin Ming sebagai salah satu pengikut Li Feng. Semua orang bebas melihat. Setiap itu memiliki nomor di bawahnya dan harga yang sesuai di slip giok ini. Orang besar Nifeskar berkata sambil melambaikan slip giok di tangannya. Di Jade Row, harga pribadi tidak dipublikasikan. Jika seorang pengunjung yang penasaran datang hanya untuk melihat-lihat, maka manajer tidak akan repot-repot memberitahu mereka harga atau akan membuat harga tinggi untuk mengusir mereka. Hanya ketika pelanggan sejati datang, manajer di sini akan menuliskan harga sebenarnya dari slip giok dan memberikannya kepada pelanggan. Saudara Lin, mari kita lihat-lihat saja. Sebagian besar barang di sini palsu. Jadi jika Anda berpikir untuk membeli sesuatu yang terbaik adalah jangan sampai Anda menderita kerugian. Palsu, Lin Ming bertanya. Tertegun. Iya. Ini adalah aturan tak terucapkan dari Jade Row. Di Jade Row, ada 7 barang palsu untuk setiap 3 barang asli. Dan terkadang bahkan ada 9 barang palsu untuk setiap barang asli. Jika Anda pergi keluar dan melihat-lihat di kios, mungkin setiap barang di sana mungkin palsu. Jika Anda benar-benar ingin memastikan bahwa apa yang Anda beli itu nyata, maka Anda hanya bisa pergi ke rumah lelang yang bagus. Tapi, harga di rumah lelang yang bagus akan jauh lebih mahal daripada di sini. Jadi begitulah. Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun benua tumpahan langit dan alam para dewa adalah 2 tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda, ada sejumlah kesamaan yang mencengangkan. Di Realm of the Gods,
Sebagian besar ukiran giok roh kayu adalah palsu. Jika seseorang ingin membeli ukiran batu giok roh kayu asli, maka mereka bisa pergi ke rumah lelang. Tetapi harganya akan terlalu tinggi. Jadi, banyak orang yang rela pergi ke toko untuk mempertaruhkan peruntungannya untuk melakukan pembelian. Bersedia menerima kerugian yang berulang kali terjadi. Aturan Jade Row adalah bahwa semua pembelian bersedia. Jika seseorang membeli barang palsu, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Li Yifeng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Barang-barang tua ini dijual dengan harga yang sangat mahal dan keuntungannya sangat tinggi. Tapi, faktanya barang imitasi ini juga tidak murah. Jika saya tidak dapat melihat melewati mereka untuk melihat apakah itu asli atau palsu, maka yang dapat saya lakukan hanyalah menyalahkan pandangan saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, saya membeli layar lipat batu giok semangat kayu. Saya pikir itu adalah pekerjaan seorang Grandmaster panggilan Xuan Jiong dari 20.000 tahun yang lalu. Tetapi kenyataannya adalah saya menipu diri sendiri. Karena itu, saya dipaksa menghadapi dinding dalam kurungan selama setahun penuh. Sehingga Jokun hanya menggunakan masalah ini untuk menghina saya. Saat Li Yifeng berbicara, dia juga menggunakan persepsinya untuk memeriksa dengan cermat ukiran giok roh kayu. Salah satu fitur khusus dari giok roh kayu adalah mampu melindungi dari persepsi. Bahkan penatua tertinggi laut, ilahi bisa melepaskan ide apapun untuk menembus giok roh kayu bahkan setengah inci dengan persepsi mereka. Li Yifeng melepaskan persepsinya. Dia hanya bisa dengan santai menyentuh permukaan batu giok roh kayu dan merasakan melalui tekstur, kilau, dan kualitasnya selama bertahun-tahun. Selain itu, ia juga mencermati gaya ukiran dan gaya lukisan batu giok semangat kayu. Setiap Grandmaster memiliki gaya unik yang mereka terapkan pada karya mereka. Tapi, tidak ada kekurangan master peniruan. Jetty mengidentifikasi kebenaran lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Li Yifeng telah bermain-main dengan ukiran giok roh kayu selama beberapa tahun, sehingga dia memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Saat dia memeriksa karya-karya ini, dia juga menjelaskan kepada Lin Ming di samping. Setelah batu giok roh kayu diukir, batu giok ini akan menyerap energi asal atribut kayu setiap tahun dan perlahan-lahan membentuk tekstur halus seperti rambut di permukaan. Tekstur ini sangat sulit untuk dirasakan, dan bahkan ada beberapa ahli yang sangat terampil yang dapat mereproduksi tekstur ini. Orang-orang ini biasanya adalah seniman bela diri dengan atribut kayu. Mereka dapat menggunakan energi atribut kayu di dalam tubuh mereka sendiri dan meninggalkan struktur seperti rambut halus yang serupa pada batu giok roh kayu, ke titik di mana bahkan seorang master tidak dapat membedakan antara itu dan yang sebenarnya. Contohnya, saat Li Yifeng mengatakan ini, dia dengan pahit meletakkan kembali ukiran naga itu ke rak. Saat Lin Ming melihat penampilan Li Yifeng, dia tidak bisa tidak bertanya, berapa banyak batu esensi roh yang diukir naga ini? 3.300. Li Yifeng menghela nafas panjang. Meskipun jika Li Yifeng dapat membebani harga seperti itu, dia masih merasa sedih untuk melakukannya. Begitu mahal. Lin Ming menelan ludah. Setelah Xuan Wuji meninggal, dia telah meninggalkan sekitar 6.000 batu esensi sejati kelas atas. Selain semua harta karun lainnya yang digabungkan, jika mereka benar-benar direduksi menjadi batu esensi sejati kelas atas, yang hanya akan menjadi sekitar 20.000, minus 30.000, jika dia menggunakan semua kekayaan itu untuk membeli naga berukir ini, maka dia akan bangkrut begitu dia membeli 7 atau 8 dari mereka. Ini adalah seluruh kekayaan penguasa sekte kelas 5, dibandingkan dengan 4 kerajaan ilahi. Wilayah horizon selatan benar-benar merupakan daerah terpencil. Saat Lin Ming memikirkan ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia bertanya pada Li Yifeng, bagaimana kalau di rumah lelang? Jika ukiran naga ini akan dilelang, berapa harganya? Sedikit lebih dari ini. Li Yifeng mengulurkan 5 jari yang panjang. 5.000, ya. Anda dapat melelangnya dengan harga sekitar 1.700 lebih dari harga ini. Dan setelah dikurangi biaya rumah lelang yang berbeda, Anda masih memiliki sekitar 1.000 sisa. Tentu saja, semua ini tergantung pada apakah Anda dapat menentukan apa yang Anda pilih itu nyata atau tidak. Jadi begitulah adanya. Ini adalah metode yang sangat baik untuk mendapatkan batu esensi roh. Mata Lin Ming cerah. Dia awalnya mengabaikan keterampilan mengukir dan kemampuan identifikasi alkemis Realm of the Gods. Tapi sekarang, sepertinya mereka memiliki fungsi yang sangat penting. Itu pasti bisa membantu menyelesaikan kekurangan batu esensi roh. Jika dia bisa membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, maka dia tidak perlu menghabiskan waktu secara pribadi mencari batu giok roh kayu.
Lin Ming segera memindahkan ingatan alkemis alam dewa itu dan mulai merenungkannya. Benar-benar membandingkannya dengan apa yang dia ketahui. Ingatan fragmen jiwa tidak seperti baris teks dalam buku. Tidak peduli seberapa banyak pengetahuan tekstual yang dia miliki. Jika dia tidak mempraktikannya, maka itu akan sia-sia. Tapi, ingatan akan fragmen jiwa mengandung sejumlah besar pengalaman pribadi yang diperoleh dengan susah payah. Itu adalah total akumulasi pelatihan Realm of the Gods Alchemist untuk jangka waktu lebih dari 10.000 tahun. Ada pengalaman yang tak terhitung, jumlahnya mengidentifikasi barang, dan koleksi yang tak terhitung jumlahnya. Selama Lin Ming dapat sepenuhnya mengintegrasikan semua pengetahuan ini ke dalam dirinya sendiri, maka kemampuan identifikasinya akan naik ke ketinggian yang konyol. Bahkan jika dia hanya bisa mencapai standar 40-50% untuk Alchemist Realm of the Gods, itu masih cukup untuk menangani masalah apapun di Skyspell Continent. Bagaimanapun, ukiran giok roh kayu paling kuno tidak akan berusia lebih dari 70.000 hingga 80.000 tahun. Ini karena setelah bencana kuno di benua tumpahan langit, kebangkitan dunia seni bela diri di sini baru dimulai. 70.000 hingga 80.000 tahun yang lalu, Li Yifeng memeriksa 3 atau 4 koleksi. Setiap kali membutuhkan 1 jam untuk memeriksanya. Setelah sekian lama mencari, Li Yifeng masih tidak membeli apapun. Tetap saja, manajer Niveskar tidak gugup. Bagi seorang seniman bela diri, beberapa jam bisa menjadi waktu yang dihabiskan untuk meditasi ringan. Itu tidak bisa dipertimbangkan sama sekali. Selain Li Yifeng, Lin Ming benar-benar menutup matanya dan tampak seolah-olah dia telah memasuki meditasi. Sebenarnya, dia dengan cepat menyatu dalam ingatan alkemis, Realm of the Gods, tentang ukiran giok roh kayu. Dia pasti tidak ingin melepaskan kesempatan untuk menjadi kaya dengan mudah ini. Untuk mempraktikkan teknik alkimia, dia tidak hanya membutuhkan batu giok roh kayu tetapi juga sejumlah besar bahan berharga dan langka. Mengandalkan apa yang dia rampas dari wilayah setan laut selatan dan istana mendalam Yin yang masih jauh dari cukup. Saya katakan Bretter Niveskar, cepatlah dan tunjukkan saya barang baru. Semua barang di rak ini adalah tiruan baru atau barang lama yang meragukan, yang belum pernah dibeli siapapun selama beberapa tahun. Jika Anda memiliki sesuatu yang baru saja tiba, keluarkan agar kami dapat melihat dengan baik dan membuka mata kami. Sebagian besar barang di sini dibeli oleh Niveskar dari para bandit di wilayah ini, karena dia membelinya dengan harga rendah. Secara alami, mereka juga dijual dengan harga rendah. Semua barang bagus hanya butuh beberapa hari untuk dijual kepada orang lain. Jeti yang tersisa hanyalah barang yang orang lain sebut barang ambigu. Karena itu, Li Yifeng meminta rekan Niveskar untuk mengeluarkan barang baru. Hehe, aku punya beberapa hal. Apa yang saya miliki di sini adalah sepasang gelang giok kuno yang baru digali. Ini adalah barang pemakaman kaisar kuno. Orang Niveskar akan mengeluarkan barang-barang ini, tetapi dia ingin mengurangi kesabaran. Li Yifeng dengan meminta dia melihat barang-barang lama terlebih dahulu. Kemudian, minatnya pada item baru akan meningkat pesat. Ini juga merupakan salah satu bentuk pemasaran. Saat Jokun mendengar pria Niveskar mengatakan ini, minatnya juga terusik. Dia tertawa saat dia berjalan dan berkata, "Ada apa di sana? Keluarkan agar aku juga bisa membuka mataku." Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.